di tengah panasnya terik matahari gurun yang menyelimuti kota Madinah. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bergelan-gelan bersama para sahabat. Udara begitu menyengat, debu-debu jalan beterbangan, dan aroma padang pasir begitu kuat menyeruak ke hidung. Namun, tak sedikit pun raut lelah terlihat dari wajah Rasulullah. Beliau tersenyum, menyapa setiap orang yang ditemuinya dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Pada hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melihat kehidupan masyarakat biasa. Beliau ingin memastikan umatnya hidup sejahtera, tidak ada yang tertindas, tidak ada yang kelaparan, dan tidak ada yang bekerja dalam penderitaan tanpa harapan. Saat berjalan di sudut pasar, mata beliau tertuju kepada seorang lelaki parubaya yang tengah bekerja keras memahat batu. Lelaki itu duduk di atas batu besar yang hendak ia pecahkan. Tangannya kasar, penuh luka dan kapalan. Keringatnya menetes deras dari dahi hingga membasahi pakaiannya. Meskipun tubuhnya tampak lelah, ada sinar keteguhan yang memancar dari sorot matanya. Rasulullah berhenti, memperhatikan lelaki itu sejenak. "Siapakah dia?" tanya Rasulullah kepada para sahabat yang menyertainya. "Dia adalah Sa'ed, seorang tukang batu. Ya Rasulullah, setiap hari ia bekerja di tempat ini untuk menghidupi istri dan anak-anaknya," jawab salah satu sahabat. Rasulullah mendekat perlahan, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Sa'ed bekerja. Tangannya yang kasar menggenggam palu dengan erat, menghantam batu demi batu dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, Rasulullah berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Wahai Sa'ed, bolehkah aku melihat tanganmu?" Sa'ed berhenti bekerja. Ia menoleh dan terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapannya. "Ya Rasulullah." "Tentu saja," katanya terbata-bata. Dengan penuh rasa hormat, ia mengulurkan tangannya. Tangannya itu benar-benar kasar, keras, penuh bekas luka dan goresan. Tanda-tanda bahwa ia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Rasulullah memegang tangan itu, menatapnya dengan penuh haru. Lalu, dengan perlahan, beliau membungkuk dan mencium tangan tersebut. Para sahabat terkejut. Mereka belum pernah melihat Rasulullah mencium tangan seseorang selain ibunya atau orang yang sangat mulia. "Wahai Rasulullah," tanya salah seorang sahabat, "mengapa engkau mencium tangan itu?" Rasulullah menatap mereka semua dan berkata, "Ini adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ini adalah tangan yang bekerja untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal dan penuh perjuangan. Allah mencintai orang-orang seperti ini." Bagian 2. Kehidupan sehari-hari tukang batu. Sa'ed hanyalah satu dari sekian banyak masyarakat Madinah kala itu yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Namun, kisah hidupnya begitu menyentuh hati. Sejak usia muda, Sa'ed sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja, dan sejak saat itu, ia menjadi tulang punggung keluarganya. Ia bekerja dari pagi hingga sore hari, tanpa mengenal lelah, hanya agar bisa membeli sepotong roti untuk ibunya dan adik-adiknya. Kini, di usia parubaya, Sa'ed tetap bekerja sebagai tukang batu. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki kehormatan. Ia tidak pernah meminta-minta, tidak pernah mengeluh, dan selalu bersyukur atas apa yang ia dapat. Istrinya, Khadijah, bukan Khadijah, istri Nabi, namun seorang wanita sederhana, adalah wanita yang tabah. Ia selalu menyiapkan air dingin dan makanan hangat untuk suaminya. Mereka memiliki 3 anak yang masih kecil. Rumah mereka sederhana, terbuat dari batu dan lumpur, namun penuh dengan cinta dan kasih sayang. Malam itu, setelah kejadian Rasulullah mencium tangannya, Sa'ed pulang dengan wajah yang berbeda. Ada cahaya di wajahnya. Ia pun bercerita kepada istrinya tentang kejadian siang tadi. "Aku tidak pernah menyangka
bahwa Rasulullah akan mencium tangan ini. Katanya sambil menatap tangannya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Istrinya tersenyum haru. Allah benar-benar mencintaimu, suamiku. Semoga kita selalu diberi kekuatan dalam keikhlasan. Sa'ed merasa hidupnya berubah sejak hari itu. Bukan karena tiba-tiba ia menjadi kaya, namun karena kehormatan yang ia terima langsung dari Rasulullah SAW membuat hatinya tenang, damai, dan bahagia. Bagian 3, pengaruh kejadian itu di tengah masyarakat. Peristiwa Rasulullah SAW mencium tangan Sa'ed, si tukang batu, dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat Madinah. Di setiap sudut pasar, masjid, hingga majelis-majelis kecil, orang-orang membicarakan kejadian itu. Apakah kau mendengar? Rasulullah mencium tangan tukang batu. Masya Allah, berarti kerja keras seperti itu sangat mulia di sisi Allah. Anak-anak muda yang sebelumnya enggan bekerja kasar mulai berubah pandangan. Mereka mulai sadar bahwa kemuliaan tidak datang dari pakaian mewah atau harta yang banyak, melainkan dari kejujuran dan kerja keras. Beberapa pemuda yang dahulu gengsi membantu ayah mereka berdagang atau bertani, kini merasa bangga bisa membantu pekerjaan orang tua mereka. Tidak sedikit pula orang-orang yang mulai menilai kembali cara mereka mencari nafkah. Ada di antara mereka yang sebelumnya mencari uang dengan cara yang tidak halal, kini merasa malu. Mereka merasa tersentuh oleh pesan moral yang sangat kuat dari tindakan Nabi. Bahkan para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyebut peristiwa itu dalam khutbah kecil mereka, menyemangati umat Islam agar bekerja dengan semangat dan kejujuran. Umar berkata di hadapan masyarakat, tangan yang bekerja dengan jujur lebih mulia dari tangan yang meminta-minta. Rasulullah telah menunjukkan kepada kita bahwa tangan kasar karena kerja keras jauh lebih lembut di mata Allah daripada tangan yang lembut karena kemalasan. Madinah pun menjadi lebih hidup. Pasar lebih ramai oleh para pekerja yang giat. Lapak-lapak pedagang dipenuhi oleh wajah-wajah cerah yang mencari rezeki dengan harapan dan semangat baru. Dan di tengah semuanya itu, Sa'ed tetap seperti biasa. Ia tidak berubah. Ia tetap duduk di tempatnya, memahat batu dan bersyukur atas nikmat Allah. Ia tidak menjadi sombong karena dicium oleh Rasulullah. Justru ia semakin rendah hati dan banyak beristighfar. Ia tahu bahwa kehormatan sejati datang dari ketulusan hati. Bagian 4, Rasulullah dan para pekerja. Rasulullah bukan hanya mencium tangan Sa'ed lalu melupakannya. Tidak, beliau adalah pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyat kecil. Setelah kejadian itu, beliau beberapa kali mengunjungi Sa'ed dan tukang-tukang lainnya. Suatu hari, Rasulullah datang bersama para sahabat ke tempat para pekerja. Bangunan sedang membuat tembok masjid. Beliau tidak hanya berdiri mengawasi, beliau ikut membantu mengangkat batu dan pasir. Wahai Rasulullah, biarlah kami saja yang bekerja, kata salah seorang sahabat. Namun Rasulullah menjawab, tidak, aku ingin bersama kalian. Aku ingin kalian tahu bahwa aku menghargai keringat kalian. Aku mencintai kalian karena Allah. Di antara pekerja-pekerja itu, ada yang masih muda, ada yang tua, ada pula yang sakit-sakitan. Rasulullah tidak memandang status atau kondisi tubuh. Beliau memberikan semangat kepada semuanya. Barang siapa yang lelah karena bekerja, mencari nafkah halal, maka ia sedang berada di jalan Allah, ujar Rasulullah dengan penuh semangat. Para pekerja meneteskan air mata mendengarnya. Tak pernah mereka menduga bahwa kerja mereka yang berat dan kadang diremehkan oleh masyarakat, ternyata begitu mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah mengajarkan bahwa Islam adalah agama kerja, bukan agama yang mengandalkan doa saja,
tanpa usaha. Beliau mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan bekerja. Tidak akan pernah lapar seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Sabda Nabi kisah tentang Rasulullah membantu para buruh bangunan, mencium tangan tukang batu, dan menghargai keringat para petani menjadi pelajaran yang tidak terlupakan bagi seluruh umat Islam. Bahkan para sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan tetap bekerja keras dan tidak malas karena melihat suri teladan dari Rasulullah sendiri. Bagian 5. Hikmah dan renungan. Bertahun-tahun berlalu dan kisah itu tetap hidup di hati banyak orang. Sa'ed, si tukang batu, hidup hingga usia lanjut. Ia menyaksikan banyak perubahan di Madinah. Ia melihat Islam berkembang dan masyarakat hidup lebih rukun dan jujur. Setiap kali ia melewati pasar, anak-anak kecil berlari menghampirinya dan berkata, "Inilah tangan yang dicium oleh Rasulullah." Ia pun tersenyum dan membelai kepala mereka. Namun Sa'ed selalu berkata, "Jangan bangga pada tangan ini. Banggalah jika kalian juga memiliki tangan yang bekerja jujur, tangan yang memberi, bukan meminta. Banggalah jika Allah mencintai kalian." Sebelum wafat, Sa'ed memanggil anak-anaknya dan berkata, "Nak, aku tak punya warisan harta, tapi aku ingin kalian menjaga kehormatan keluarga ini. Bekerjalah dengan tangan kalian sendiri. Jangan pernah mencuri, menipu, atau meminta-minta jika kalian masih bisa berdiri. Ingatlah bahwa Rasulullah telah mencium tangan ayahmu, dan itu bukan karena tanganku indah, tetapi karena tangan ini bekerja keras dan jujur." Anak-anak Sa'ed menangis dan mencium tangan ayah mereka dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa ayah mereka telah hidup dalam kemuliaan sejati. Penutup, warisan dari sebuah ciuman. Kisah Rasulullah mencium tangan tukang batu bukan sekadar cerita indah masa lalu. Ia adalah warisan besar bagi umat Islam. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan, namun banyak yang melupakan arti kerja keras. Banyak yang memuja kekayaan tanpa melihat dari mana ia berasal. Dalam kisah ini, Rasulullah SAW menanamkan bahwa keberkahan bukan pada jumlah harta, melainkan pada kejujuran dan ketulusan dalam mencari nafkah. Rasulullah tidak mencium tangan seorang raja, tidak mencium tangan orang kaya, tetapi beliau mencium tangan yang lelah karena bekerja dengan cara yang halal. Tangan yang bekerja untuk memberi makan anak Kanania lebih mulia dari tangan yang memegang tongkat emas untuk memerintah dunia. Semoga kita semua dapat meneladani semangat Sa'ed, ketulusan Rasulullah, dan makna mendalam dari kisah ini. Mari kita didik anak-anak kita untuk bangga bekerja, untuk mencintai keringat sendiri, dan untuk yakin bahwa setiap tetes peluh yang halal akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Dan semoga tangan-tangan kita pun kelak layak dicium oleh para malaikat di surga.